Jujur bukan mau sombong, tapi Pak Wen kenalin temen gue dari dunia perfilman, Acha Septriasa. Sorry nih. Sorry, gue cuma main film atu dan itu pun begitu. Iya. 20 tahun yang lalu gue kenal Acha Septriasa, sorry, satu film. Iya. Meskipun dulu peran gue masih kecil. Itu 20 tahun yang lalu, Ca. Bener, asli 2026 nih kenal sama Dika. 2006 dong, 2006. Ini 2026. Iya, bener, 2006. Iya. Baru dari Malang. Lupa. Love is Cinta. Is Cinta. Ya. Dulu. Jadi yang buat yang di sini-sini nih angkatan berapa nih? Itu. Dulu masih SD atau udah bandel nih? Mereka nggak ngaruh ke angkatan, lebih ke ekonomi ya. Nonton di bioskop apa enggak nih? Itu bukan masalah umur ya, bukan masalah itu umur. film yang lumayan berkesan buat gua karena itu pertama kali gua main film dengan nama-nama besar. Dan waktu itu Aca lagi gede-gedenya karena film Hard sebelumnya. Ya. Gokil. Pertama kali reading, jujur, nge-freeze. Nge-freeze kayak, wah ini yang gue tonton nih di bioskop. Lo nge-freeze karena lo diteror Irwansyah atau? Aduh. Cabut ya. Jadi itu salah satu film proyek besar yang gua jalani pertama-pertama awal-awal karir lah. Iya. Sutradara besar, Iya. Mas Hani waktu itu. Terus ada Raffi, ada Irwansyah, ada Die. Wah gede deh. Namanya ada Tio Pakusadewo. Iya, benar. Pokoknya nama-nama besar gitu. Dan masih pakai celluloid film loh. Iya, gitu. betul. Masih pakai roll film. Jadi kalau Betul. kita salah take bisa dimanahin. Betul. Karena satu roll film itu 2,5 juta perak. Iya. Jadi bener. kalau 5 kali ulang, Bener. ya udah lah hitung aja itu. Maksimalnya berapa sih kalau pakai 4 celluloid menit, itu? 4 menit No. ya kayaknya. Berapa kali retake? Retake. Itu ada durasinya, Pak. Ada durasinya. Ada 2 Jadi menit itu apa 4 pitanya menit tuh ya? pendek, 4 menit apa berapa gitu. Jadi kita nggak boleh salah. Jadi waktu itu kita masih ngejamanin sebelum kita take, itu kita latihannya Latihannya. bener-bener latihan. Iya. Dari blockingnya, ulang lagi, emosinya, apa segala macem. Nah nanti kayak gitu ya, baru di roll gitu. Iya gitu. Jadi proses syutingnya lumayan lama ya waktu itu ya. Lama 35 hari kali ya. Iya, 35 hari, lama. 38. Kalau sekarang kan cepet ya. Sekarang Kalau cepet cenderungan 17 juga jadi. Iya benar. 17 hari. Dulu preparation, reading aja sebulan lebih. Iya. Reading sebulan lebih. Reading dulu sebulan lebih. Kebayangkan bokeknya kita kayak gimana? Nah, ini gua kaget loh, reading sebulan lebih. Iya. Nih Cak, sekedar informasi, gua main film cuma satu-satunya. Itu Habis pun bikin malu kan? Iya. Habis itu gue trauma main film. Besok syuting, Iya. hari ini baru dapat skrip. Yang bener loh. Oh jadi Gak ada improv. reading, gak ada proses reading. Jadi emang gue tanya skripnya mana, belum ada. Jadi besok syuting, hari ini kita baru dapat skrip. Mungkin lu karakternya bawain lu sendiri. Enggak juga. Waktu itu gue jadi pengusaha gitu. Dengan rambut gimbal lu kalau Dengan itu. rambut gimbal gue pada saat itu gitu. Dan emang bener sih, gue juga gak ngerti ya. Film tuh boleh improv ya? Biasanya kalau H-1 udah gak boleh dirubah tuh. Oke. Kalau gue malah nggak ada perubahan sebenarnya, penambahan di set. Tiba-tiba ada adegan lagi. Gawat. Gue lagi. Sementara kan gue baru main film. Terus tiba-tiba jam 2 pagi. Oh iya. Tiba-tiba jam 2. Lo di take-nya jam 2 pagi, nunggu dari jam? Bukan. Udah take. Tapi adegan itu, adegan improvisasi itu, Iya. tiba-tiba muncul di jam 2 pagi. Di saat menurut gue, kalau gue nolak, gue anak baru. Terus kedua, iya. kru lagi capek. Iya benar. Bisa gue digebukin kalau gue nolak kan. Jadi gue iya aja, adegan begitu. Begitu tuh apa sih? Sensual gitu. Iya. Gini nih. Iya, adegan-adegan sensual Iya, aja. Dan yang biasanya- sebenarnya penambahan itu nggak terlalu perlu. Oh gitu. Iya. Terus dipotong lagi pas lagi Lah, udah tayang, ada nggak tuh gambar? masalahnya ada. Dan gue nonton itu sama istri gue. Waktu itu gue PDKT sama bini gue. Gue sosok ajakin premier, terus nonton bareng sama dia. Gue berharap itu di-cut dong. Iya. Ternyata ada. Oh. Jadi pas syuting sama nonton gue keringet dingin. Nggak nyaman, gue nggak nyaman karena Ternyata emang adegan-adegan kayak gitu tuh bukan yang ngebuat kita enjoy, malah nggak nyaman ya. Kalau gue sih Iya nggak sih? nyaman. Iya, Kalau nggak lu nyaman ya. gimana? Kalau misalnya dalam cerita memang itu porsinya
ini bagus nih buat pick point-nya dari scene itu misalnya. Menurut gue sih kalau sesuai porsinya oke dijalanin gitu ya, nggak apa-apa gitu. Cuma kalau misalnya udah tapi harus diatur, harus sistematik gitu. Jadi kalau misalnya ada adegan yang mengharuskan lo misalnya adegan sensual atau misalnya adegan apa sih Ciuman namanya lah, kata cuman orang. kayak gitu. Nah itu memang harus ada koreografinya gitu sehingga Setahu gue gitu kan. ya. Ada Jadi bukan improvisasi. Permainan kamera aja. Pemain kamera, tapi juga jadi kita kalau mau pegang ada aturannya. Itu namanya ada kayak coachnya itu intimacy coach namanya, pelatih adegan intimacy gitu ya. Betul. Jadi kalau misalnya nggak ada itu kan kita jadi improvisasi. Iya. Nanti akhirnya jadinya momen-momen yang saling bersentuhan apa segala macam jadi baper atau jadi kayak Ya, bikin nggak konsentrasi. betul. Apalagi kalau udah malam kan kadang-kadang kita suka salah, orang jadi bisa berantem kalau ada salah-salah tindakan gitu. Ada coachnya gitu. Ada Pak. coachnya. Belum lama Tahu gue nih. lihat Sini di ya. Instagram apa di YouTube gitu. Ada. Jadi ada pengarah gayanya dalam tanda kutip, bukan hanya sekedar cium, peluk enggak gitu. Gerakan-gerakannya tuh memang diatur supaya si pelakunya, terutama mungkin ceweknya gitu ya, nggak ngerasa dalam tanda kutip Dimanfaatin. intimidasi, dimanfaatin. Oh gitu. Ada Pak. Ada coachnya sendiri. Ada Pak. Wajar dia masuk jajaran top 5 artis termahal kala itu. Ya ampun. Biasa. Udah lewat belum nih? Mudah-mudahan sih masih ya. Kayaknya sih namanya masih sangat santer dibicarakan orang, apalagi tentang kualitas acting lo. Cuman masalah kepindahan lu ke Australia akhirnya menghambat karir lu nggak pada akhirnya? Sebenarnya sih dulu ketika pindah ke Australia itu 10 tahun yang lalu, nggak kerasa ya udah 10 tahun. Iya. Itu frekuensi gue kalau misalnya balik ke Jakarta itu biasanya ambil film tuh kira-kira 4 lah gitu. Tapi kalau pada saat ngurusin Kira-kira anak, apa maksudnya? 4 film 4 film biasanya sekaligus? setahun. Jadi Oh, nggak dalam sekaligus. setahun. Tapi kalau sekarang ini karena kan kita ada bagi-bagi tugas, co-parenting, mungkin kesempatannya lebih banyak, ya kan. Tapi ya dalam hal ini udah mulai ngerjain hal yang lain di belakang layar gitu. Sebenarnya film tuh lagi berkembang banget sih, cuma kesempatannya banyak, tapi bisa kerjain yang misalnya nggak hanya komersil, ada juga film-film yang misalnya buat festival dan lain-lain. Dan itu kadang-kadang patokannya nggak harus purposely, nggak harus kayak cari duit di situ nih gitu, nggak harus kayak gitu, tapi lebih ke pengalaman, kerja sama ini sama itu. Connections juga gitu, kayak lo buat ini kan sebenarnya kan passion juga kan, kayak lo pengen ngebuat branding baru gitu. Kita juga gitu di film gue udah mulai producing film juga sekarang, jadinya ya gue nggak di depan layar aja tapi coba Mulai di belakang bergerak di layar belakang layar. supaya orang ngerti identity itu sebenarnya bisa bergeser dan sebenarnya kita bisa produktif juga walaupun pemainnya di depan layar sekarang udah sesuai sama yang era-era sekarang gitu. Kalau kita kan Tawaran udah 20 film tahun seperti yang lalu. apa yang bisa membuat Aca berangkat dari rumah terbang dari Sydney ke Jakarta? Schedule. Lebih ke schedule. Schedule-nya? Iya, schedule. Iyalah. Ya iyalah. Iya. Maksudnya Iyalah. kan itu pasti Iya. jadi pertimbangan juga. Kayak Panji deh. Panji sekarang milih tinggal di Amerika. Iya. Anak-anaknya sekolah di sana. Istrinya juga udah menetap di sana. Dia main jobnya tetap ngambil kerjaan di sini untuk menghidupi keluarganya yang di sana. Iya. Itu pun juga yang lu lakukan sekarang. Ini yang gue lakukan sekarang, cuma gue juga ngerti bahwa kayaknya hal seperti ini nggak bisa jangka panjang dilakuin sama sama orang, terutama perempuan, karena kan di sini kan kita ada anak yang pengen kita dampingin terus kan. Kalau misal beda, kalau misalnya emang laki-laki dia bisa kemana aja dan bisa didelegasikan gitu Yeah. kan ke yang istrinya gitu. Cuma karena gue di sini ada anak, terus gue lebih realistis aja sih. Itu dari dulu pun pada saat masih sama keluarga, pokoknya lebih ke schedule karena harus rembukan kan waktunya kapan yeah. nih. Dan gue nggak pernah pergi lebih dari 5 minggu sebenarnya. Jadi 5 minggu itu apa? Reading seminggu atau enggak Syuting reading sebulan. offline, apa online juga Yeah. ada yang seminggu sebelumnya, jadi reading 2 minggu. Terus 4 minggunya syuting gitu. Gimana lu ngatur manage hidup lu gimana? Gue tuh terus sekarang tuh nggak apa,
go with the flow aja tuh nggak sih? Gue tuh orangnya sekarang materialistis, menurut gue tuh sesuatu hal yang nggak tahu ya, gue bener-bener nggak terlalu care terhadap itu, karena sebenarnya gue tuh kerja tuh udah lama kan 20 tahun. Nah, gue tuh kerja dulu emang cuman pengen nabung properti apa, rumah segala macam. Dan gue rasa bukannya sekarang gue udah cukup, bukan, tapi merasa cukup tuh penting. Gitu. Jadi gue sekarang udah ngerasa oke, rumah gue ada di sana, alhamdulillah. Terus anak gue dapat catchment sekolah yang gue nggak bayar, gratis, public school ya kan. Kesehatan gue kalau ke rumah sakit nggak bayar, ya kan. Kok bisa ada negara begitu? Mantep masuknya nih. Seperti bagus negara nih. kita. Oh iya. Seperti negara kita harusnya mencontoh negara lain. Lagi diusahakan. Iya, lagi diusahakan. Tapi sebenarnya BPJS tuh jalan sih di sini, Ya. cuma yang ngantri aja. Ya. Dan gue juga bukan yang ngantri, emergency juga gue nyantri 4 jam. Kecuali kalau misalnya yang life threatening, misalnya kayak Ya, udah mau ya. meninggal nih orang, ya pasti dia langsung di-handle. Ya. Sebenarnya ada plus minusnya lah. Cuma emang nih jangka panjangnya ke depannya diusahakan, karena gue tetap bayar 2 pajak kan. Di sini gue bayar pajak, di sana juga sisanya ada bayar pajak. Jadi di sana misalnya bayar pajak untuk penghasilan sebesar apa, yang di Jakarta potong berapa persen, yang di sana sekian persen. Ada sisanya kan tuh, sisanya. Nah, itu kita bayar pajaknya di sana. Jadi kalau dipikir-pikir ya yang enak punya 2 negara tapi bayar pajaknya juga double, ya kan. Sebenarnya ada plus minusnya juga, tapi plus minusnya itu ditutup sama yang hal-hal gratis tadi, gitu menurut gue ya. Balik Jadi, lagi ke poin yang merasa cukup tadi. iya merasa cukup. Apa Nggak tahu triggernya kenapa pada ya. akhirnya lu kayaknya merasa cukup tuh perlu deh? Gitu. Iya, karena menurut gue belakangan ini banyak orang-orang kan punya social media, mereka selalu promoting tentang kesempurnaan kehidupannya. Terus mereka juga suka, oh ya sibuk itu bagus gitu ya, sibuk itu bagus, produktif itu bagus. Tapi juga mereka lupa yang fundamental itu sebenarnya hal-hal yang nggak bisa diganti sama uang, itu sebenarnya ya waktu segala macam sama keluarga. Dan itu yang gue rasain ketika gue kemarin kehilangan keluarga gue itu karena keputusan gue sendiri juga sih. Cuma kan maksudnya ya ternyata ya hal itu tuh semuanya tuh bisa dicari. Ibaratnya kok uang, kerjaan tuh semua bisa dicari sebenarnya. Tapi kalau misalnya kayak lo merasa aman, nyaman, secure, lo sama anak lo juga apa ya, hubungannya juga baik, terus lo kenal anak lo, itu kan hal yang nggak bisa diulang ya dalam hidup gitu. Kayaknya gue jadi lebih menghargai hal itu deh. Tapi kan untuk mencapai titik itu juga susah loh, Cak. Maksudnya Iya. kesadaran untuk sampai titik itu tuh susah loh. Gua aja berusaha Mencukupkan banget diri. untuk bisa berpikir kayak gitu. Iya. Tapi nggak tahu kenapa ya, kayak di kepala gue tuh kayak banyak kekhawatiran. Apalagi anak gue banyak Iya, ya, maaf iya. ya. Anak lo berapa sih sekarang? 5 ya? 5. Oh, nice. Jadi rasanya kayak Seru. gue tuh punya kekhawatiran, aduh sanggup nggak ya gitu Iya, gua iya. ke anak-anak Ada gue ini ya. Waktunya mereka masih panjang, terus dengan biaya, bukan gue bilang anak gue jadi beban, Iya, bukan, iya. tapi dengan biaya hidup yang gue tanggung untuk mereka hari ini, sanggup nggak ya gue terus jalani ini beberapa tahun ke depan, at least Iya. anak gue yang masih kecil, at least lulus aja Iya, dulu gitu. iya. At least tanggung jawab gue sampai situ, sanggup nggak ya? Nah membuang itu dari kepala itu kan sulit. Iya sebenarnya sulit sih, tapi gue juga dari dulu sebenarnya ada bakat di mana gue tuh orangnya nggak terlalu peduli sama besok mau ngapain gitu. Dari dulu gue, dari dulu. Tapi kerjaan apa segala macam itu ya udah silih berganti datang di saat yang gue butuh. Lagi ya nggak tahu ya, Tuhan baik banget dalam hal itunya ya ke gue. Mungkin hal-hal lain ada yang kurang gue nggak dapet, tapi hal itu tuh gue ngerasa ketika lo nggak lagi melihat semua materi itu, hal yang berupa uang dan sebagainya tuh menjadi sesuatu yang lo pengen cari mulu, itu justru akhirnya nyamperin lo di saat yang tepat. Tapi hebat Kayak ada magnet gitu loh, Iya, kayak iya, ada gitu. punya pemikiran, Pok. Gue nggak begitu mempedulikan besok gue ada kerjaan atau enggak gitu. Iya. Lo going with the flow. Sementara gue ada lumayan banyak teman-teman gue, misalkan dikabarin besok libur 2 minggu, stres tuh mereka. Iya, mereka tuh. Iya, mencukupkan diri gitu. Benar. Iya. Mereka tangannya kalau nggak kapalan, udah lama nggak tepuk tangan nih gue nih. Udah lama nih. Atau mungkin karena anak lu juga baru 1. Iya, Lu iya. sesantai, Jadi sesantai masih itu ya. santai gitu. Gue 13. Anak Iya, asli 3 di dari rumah, mana? 10 di sini.
Iya. Tapi bagus karena kan ya itu dia, jangan lupa loh bagi-bagi rezeki karena kan apa ya berputar ya, semua yang kita kasih akan balik ke kita Nah, kalau gitu itu kan konsepnya kadang-kadang. berbagi, kalau dituntut gimana ya? beda berbagi sama dituntut, beda Tapi berbagi. proses lu menemukan itu tuh apakah trigger kejadian kemarin salah satunya atau kepindahan lu ke kota Sydney yang which is mungkin ya kota besar juga, Ya. tapi secara pola hidup beda banget sama Jakarta. Di sana lebih slow, kita lebih punya waktu, lebih punya waktu banyak untuk Ya. lebih berpikir Iya. atau lu proses penemuan lu di titik Jadi mana? sebenarnya kan dulu itu kan gue kan nonstop ya dari umur berapa ya mungkin 15 tahun, 7, Udah kerja. 16, 17, 18, 19 sampai sekarang itu sebenarnya nonstop dan pasti kan ada fluktuatif lah. Ya. Kadang-kadang rapid banget, banyak banget, pack banget jadwalnya, kadang-kadang juga slow down. Nah gue slow down itu semenjak gue nikah sebenarnya. Jadi dari 2016 tahun 2016 itu sebelumnya kalau ditarik dari mundur itu tuh gue kerja terus Dik, kayak nggak pernah break, gue nggak ada kesempatan bergaul bersosialisasi itu jarang banget. Makanya gue pikir gue dari dulu punya mindset gue kalau gue udah punya keluarga atau gue nantinya udah tercapai cita-cita gue, janji gue ke diri gue sendiri, udah ya, puas dong, udah gitu maksudnya. Ya tapi dulunya itu dimanfaatkan dengan kalau misalnya ada, ya lo investasi atau misalnya lo jangan terlalu flashing banget gitu, biar lo santai ketika menghadapi masa-masa yang lo lagi perlu. Nah sekarang ini gue di zaman yang di masa yang namanya gue emang nggak terlalu sibuk banget, tapi gue tuh kayak udah merencanakan ini tuh udah lama, jadi gue lebih santai. Ya sekarang pasti habit gue kurangin lah yang namanya segala macam spend gitu segala macam. Gue nggak naik bisnis kelas lagi misalnya kayak gitu. Ya itu kan tapi kan penyesuaian kita nih sebagai you know sebagai orang yang sekarang punya priority yang lain atau misalnya lo harus bisa mengalokasikan dana-dana itu kan supaya lo tuh bisa tetap muka lo tuh nggak stres-stres amat gitu. Tapi kan orang yang misalkan nih orang udah terbiasa dengan kehidupan glamor dalam tanda Iya, kutip. iya. Ya, bisa beli ini, bisa beli itu, naik pesawat misalkan biasa bisnis atau first class. Terus memutuskan untuk oke lah, nggak apa-apa lah. Iya, memutuskan untuk itu Susah loh. Itu susah loh. Susah loh. Apalagi ada nama besar yang lu sandang. Nah, dari dulu tuh gue kebetulan agak lumayan santai tuh. Nggak tahu, mungkin gue lahir di keluarga yang kayak gitu tuh santai lagi, kayak nggak apa-apa gitu loh. Misalnya kalau lo butuh kerja, lo ngelamar kerja nggak apa-apa. Atau misalnya kalau lo lagi nggak ada supir naik taksi gitu nggak apa-apa gitu kalau di keluarga gue. Jadinya emang kayak karena keterbiasaan kayak gitu. Dulu kan orang nih selalu nih kalau misalnya di TV nih, gue inget banget tuh gue dulu di salah satu stasiun TV ngisi event puasa kan ya, yang 30 hari tuh di Antv. Terus ya udah tuh gue bener-bener yang mungkin mobil gue di situ yang paling nggak banget gitu ya pada saat itu. Yang lain tuh udah kayak macem-macem pakai apa, tapi kan gue anak baru di sini. Jadi ya hal itu tuh biasa aja. That's not my identity. Gue turun dari mobil apapun, itu ya gue ya acak. Tetap kayak gini gitu, maksudnya orang juga tahu gue main film berapa banyak, tapi nggak harus kayak gue turun dari Mercy juga gitu loh. Jadi karena udah kebiasaan gitu dilihat orang, oh ya udah Aca emang biasa naik itu, naik apa aja, besok dia naik Mercy, besoknya dia naik mobil biasa gitu. Ya itu karena udah biasa kayak gitu ya, akhirnya jadi nggak sulit buat gue untuk turun dari bisnis kelas ke ekonomi, ngerti nggak sih lo? Iya kan? Tapi ya yang smart aja sih menurut gue. Hari gini tuh yang penting smart aja, jadi Jujur tekanan sosial media yang neken itu semua. Betul. Ya. Orang sekarang kalau foto di kaca, cet, nggak oren kurang. oh iya sekarang ada warna Kurang. Rasanya kayak nggak usah ke kaca kali ya. Iya, Ada tekanan-tekanan itu secara tidak sadar. Oh iya. Dan jujur gua baru aja follow Aca meskipun udah kenal lama. Dan gua ngeliat feed lu jujur ada iri-irinya gitu. Meskipun lu sebenarnya nggak lagi flexing apapun, tapi ih seru ya tinggal di sono ya gitu. Rasanya kayak, apalagi gua suka banget Sydney kan, karena gua suka tempat-tempat yang kita bisa slow living gitu, nikmatin udara, bengong-bengong di taman, ngeliatin kanan kiri, ngeliat anak-anak main di rumput. Itu hal-hal yang kita nggak bisa dapetin di Jakarta Kalau kan. gue ngiring liat kalian berdua tuh pada posting sibuk terus. Nah ya. itu, Jadi, berarti kan ada sebuah timbal balik ya, sama-sama
sama-sama iri karena sosial media. Rumput tetangga selalu lebih hijau lah pokoknya dari Iya. Betul. Iya, Berarti iya. kita bisa dibilang orang irian ya. Karena saling iri satu sama lain gitu. Tapi sorry Cak, ini kan maksud gue, lu tinggal pindah ke Sydney, and then lu punya passion masih di dunia film gitu. Ada gak sih mencoba? hal lain. No, I mean mencoba itu di sana. Oh, iya sih. Industrinya gimana? Jadi tuh gue tuh sebenarnya lagi juga cari opportunity karena gue lagi benerin LinkedIn gue kemarin. Terus di Perth tuh lagi ada berbagai macam ya buka lapangan kerja buat, karena ada studio paling besarnya Netflix di sana baru bangun, terus Warner Bros juga di sana. Jadi kayaknya ke depannya, makanya gue bilang santai aja, ke depannya kayaknya udah nggak bolak-balik lagi, harusnya sih. Kerja apapun di sana, karena rumah gue di sana, ya harus dijalanin. Cepat atau lambat ya kayaknya. Terus Tapi kan- hari-hari lu di sana setiap harinya coba gambarin ke kita. gambarin ya, aduh. sumpah, Kalau lagi nggak sibuk, kalau lagi nggak sibuk. Aduh, santai banget ya pokoknya. Kadang-kadang enak kan jadi orang biasa. Iya dong. Iya dong. Iya dong. Nah, Iya. terus gimana? Pagi-pagi nih, misalnya bangun lah jam 6 gitu kan. Terus abis itu anak disiapin, ya kan, supaya bisa nganterin jam 8, ya kan, karena sekolahnya jam 9 masuknya. Macet tuh biasanya. Terus abis itu gue nge-gym biasanya, ya kan. Subscribe tuh yang seminggu sekali, ya kan. Terus nge-gym di deket sekolah anak gue, pulang nge-gym biasanya gue groceries. Tapi gue groceries kan seminggu 2 kali paling groceries. Abis itu gue pulang, terus gue sarapan masak sendiri dong, ya kan, hemat tuh lumayan, ya kan. Terus abis itu gue biasanya bersihin rumah sebentar, yang kelihatan mata gue aja, atau nggak beresin laundry segala macam. Terus gue biasanya keluar sepedaan. Terus gue sepedaan, pulang. Terus habis itu gue ngerjain skrip gue yang biasanya kita nge-build skrip atau kayak brainstorming, ada project apa, karena sekarang udah jadi produser nih, jadi gue harus kayak kurasi cerita-cerita baru. Ya udah, terus habis itu udah selesai meeting sama orang sampai jam 3 sore. Habis itu jemput anak lagi dong jam 3 sore, pulang jemput anak, udah sibuk lagi tuh bikin dinner, segala macam, ngajarin, bikin PR. Malam udah tidur jam 8:30. Gitu. Enak tahu itu gitu sih. Iya. Kan? Tanpa Cuma- memikirkan hal-hal cuma yang nggak nongkrong. belum terjadi gitu. Cuma nggak nongkrong-nongkrong. Jadi kalau misalnya lo sendiri nih single banget, biasanya jarang ketemu orang yang buat bisa dijadiin pacar, itu jarang banget. Jadi sebenarnya di Sydney itu kalau misalnya orang nih lagi bergaul gitu ya, itu mereka tuh bisa yang ketemunya tuh cuman di gym atau nggak di mana. Jadi nggak bergaul juga karena lo selalu nyampe rumah tidur udah selesai sama anak lo gitu. Kecuali kalau masih ada waktu nongkrong ya, bisa tuh ketemu sama teman-teman baru, bisa lah gitu. Tapi ya karena itu ya jadinya kayak ya udah lu sibuk aja sama kehidupan lu sendiri. Jadi agak-agak kayak isolated juga, isolated in a good way. Iya betul, ya. betul. Tapi Di lu gym nggak ada gitu yang Yang cakep-cakep ladies. Gitu-gitu. Iya. gym crush. Atau keinginan lu misalkan ya seminggu sekali ya gue sempetin waktu buat hangout sama teman-teman di sana Iya. misalkan. Pernah ada yang ngomong begini, misalnya seorang penyanyi ngeluarin karya, lagunya sedih-sedih terus, akhirnya secara tidak sadar Hidupnya begitu. kehidupannya jadi begitu. Oh iya. Film lu rata-rata Melo semua. Film gue rata-rata ini jadi istri yang keluar negeri mulu, jadi istri yang nemenin suami keluar negeri, bener gue. Itu aneh banget loh, bener loh. Iya, kejadian di hidup lo terus tangis dia, wah kalau acting nangis nomor 1 dah. Gua saksi mata mau 4 kali 5 kali take air matanya keluar. Hebat gitu. Maksud gua ada ngaruhnya nggak, Cak, dari gitu-gitu, Cak, menurut lo? Kayaknya sih ya karena kita hidup maksudnya tanpa disadari apa yang kita kerjain tuh, apa yang kita baca ya itu semua Merefleksikan udah ya. Semua tuh kayak Apalagi masuk. ada satu statement dalam satu podcast. Intinya gini, gue lupa kata-katanya. Intinya lu Memanifestasi. bukan. Lu bisa memaafkan tanpa membenci. Loh kok jadi nyambung situ? Gimana maksudnya? Iya. Oke. Maksudnya kan dia di film kan selalu nahan luka gitu. Iya, Rasanya itu jadi peran-peran yang suka nangis. Udah karena- biasa. Iya udah biasa. Dan ketika itu terjadi di real life, apakah memang lu terlatih dari peran-peran yang lu ini, jadi lu bisa menyembunyikan luka itu, lu bisa maafin orang yang nyakitin lu tanpa akhirnya membenci dia. Oh.
Apa ya? Mungkin gue nggak bisa bilang kalau misalnya apa yang kita laluin di film atau terutama gue ya specifically apa yang skenario gue baca terus akhirnya jadi apa ya? Jadi terjadi ngebentuk karakter. Belajar dari karakter dari film tentang kehidupan banget. Ya, maksudnya gue experience dulu ketika jadi karakter orang istri yang belum punya anak 8 tahun, nunggu anak 8 tahun terus ya akhirnya waktu itu belajar padahal usia gue masih baru masuk kuliah tapi gue udah dapat peran kayak gitu. Ya gue belajar caranya menjadi orang seperti itu dengan umur segitu. Cuma mungkin lebih matang dalam hal berpikir iya. Tapi kalau untuk diselami banget karakternya sampai akhirnya itu terjadi di kehidupan gue juga gue nggak tahu gimana caranya. Tapi untuk menghandle bereaksi terhadap ya situasi kehidupan kita harus bagaimana itu gue banyak belajar dari film. Jadi misalnya nih, oh kalau lagi down banget ternyata ya itu ya kita tuh mesti santai lah, nggak usah terlalu terlena banget Jadi gue punya cepat switch on switch off-nya gitu. Bisa kayak oke, gue sedih banget nih hari ini, tapi ya gimana ya caranya supaya gue nggak terlalu tenggelam dalam kesedihan itu gitu. Tapi nggak jadi patokan juga sih. Ya Andika aja kan sekarang secara penampilan kan necis, ya kan. Necis tuh apa sih? Ya kayak kelihatan parlente gitu parlente ya. gitu. Padahal kan dulu dia filmnya anak pang. Kan terlalu beda jauh nih. Ya dulu anak pang. Ini sekarang penampilannya luar biasa. Tapi memang Acha tuh kan ya gua nggak tahu ini relate apa enggak ya lagu-lagu sedih, kadang-kadang kehidupan penyanyinya gitu. Iya benar. Terus Acha banyak memerankan peran-peran yang begitu. Itu kayaknya gini deh, kerjaan kita tuh manifestasi kita nggak sih? Gak tahu kayaknya gue takutnya begitu. Iya, serem kan? Maksudnya kayak setiap apa yang kita kerjain itu, kita tuh kayak seolah-olah menuju ke situ. Iya, gitu. Dan secara tidak sadar itu ngebentuk karakter kita. Iya. Kayaknya gue agak percaya kalau soal manifestation karena gue juga orangnya dari kecil gue suka ngebayangin, gue tuh kayaknya nanti di layar gede itu deh. Ternyata kejadian kan. Terus kayak dari kecil gue kayak pengen jadi penyanyi. Denger Melly Goeslaw di MTV ada nyanyi kupu-kupu jangan pergi gitu kan. Lagi tahun segitu. Terus gue tiba-tiba ketemu Melly di Aquarius. Waktu itu bilang, bukan Teh Melly. Tante, aku bisa bisa nyanyi loh gitu. Mau gak denger suaraku gitu aku dulu. Umur 14 tahun. Terus akhirnya Melly, nih orang berani banget ya maksudnya gitu kan. Akhirnya pas lagi next casting 15 tahun waktu lulus Gadis Sampul dipanggil Teh Melly inget ada orang gila nih di Aquarius bilang kalau saya bisa nyanyi loh Teh gitu mau nggak denger suara aku gitu. Jadi kayaknya tuh hidup tuh soal manifestation. Oke. Jadi apapun yang dilakuin manifestasi atau doa di alam bawah sadar yang kita lakukan. Tapi memang harus jelas ya teman-teman ya. Iya. Harus jelas. Manifest itu harus jelas. Nih mungkin nih ya, lu ngomong begini gua kebayang teman-teman penonton di sini. Mungkin mereka nonton TV awalnya. Gue suatu saat pengen ada di situ. Tapi nunjuknya ke penonton kayaknya. Bukan pemain. Lu harus jelas. Gue harus ada di situ. Harus detail. Iya, kata Allah. Oh, mau jadi penonton. Oke deh, gitu. Iya, harus detail, bener. Soalnya ngomongin film yang terbaru dari lu, kemarin gue lihat trailernya pada akhirnya. Ini kan cerita drama keluarga lagi, ya kan? Dan menuntut lu menjadi pribadi yang sangat emosional juga. Itu gue langsung filmnya Acha tuh rata-rata kenapa nangis-nangis ya gitu. Kenapa ya oke, acting nangisnya emang jago, tapi kenapa selalu kalau Acha mainin film yang sedih-sedih udah pasti emosinya kena. Tearjerker gitu kayaknya. Kalau harusnya nangis nih orang ini di adegan ini gitu. Apalagi dari message yang gue terima dari tim promo lah, ada satu kalimat yang bagus banget bahwa kadangkala luka yang dalam itu bisa disebabkan dari keluarga. Luka yang terdalam itu ternyata datangnya dari keluarga, bisa orang terdekat lu gitu kan. Itu salah satu message yang mau disampaikan di film lu yang terbaru kan. Gue aja baru tahu dari ini. Gue lihat trailernya gue bisa menangkap itu. Iya keren. Iya. Judulnya apa? Gue setuju sih itu. Gue jadi nanti next promo gue simpen kata-kata lu. Judulnya tuh Titip Bunda di Surgamu. Titip Bunda di Surgamu. Nah itu tentang keluarga. Sebenarnya kan kita kan fenomena keluarga itu ketika orang tua udah mulai tua,
anak-anak yang dari dulu didisiplinkan sama orang tuanya, dihidupin dari kecil, mereka tuh punya kayak kecenderungan ya udah terima apa adanya orang tua mereka. Ketika orang tua mereka misalnya sifatnya sama uang tuh hitungan, nggak pernah dikasih kebebasan kayak gitu. Akhirnya tuh anak-anak ke bawah sampai gede, pokoknya kalau gue udah sukses, gue ini deh bakalan jadi orang tua yang beda gitu kan. Nah jadi luka yang terdalam itu kenapa dari keluarga sendiri? Karena kadang-kadang ada sesuatu yang nggak selesai gitu, yang kita ketika komunikasinya nggak baik, atau misalnya nggak terbuka aja gitu ya sama orang tua atau apa. Jadi akhirnya kita memendam hal yang seharusnya pengen jadi aspirasi kita pengen ngasih tahu bahwa sebenarnya tuh gue pengen orang tua yang mendengarkan lo, gue pengen orang tua yang provide lo misalnya gitu. Nah Titip Bunda di Surgamu tuh tentang ini, dia nggak tahu kalau ternyata orang tuanya tuh begitu hemat dari dulu adalah supaya anak-anaknya tuh bisa hidup sejahtera setelah orang tua nggak ada gitu. Jadi ya itu yang pesan yang pengen disampaikan, yang kadang-kadang kita suka miskom sama orang tua kita sendiri. Luka itu ada dari kecil, tapi bukan berarti luka itu sebenarnya menjadi sumber yang kedendaman doang, tapi ternyata yang mengajarkan kita tentang hidup gitu. Dan kadang-kadang yang disebut luka itu muncul dari hal-hal yang contohnya sederhana, misalnya kita nggak sependapat dengan gaya mereka mendidik, atau mereka kita punya mimpi, mereka kecilin mimpinya, gitu. Itu kan nggak sadar kan? Itu menyakiti secara tidak sadar. Mungkin di era-era kita masih usia remaja, apa segala macam, ya udah deh nurut, tapi nyimpen, nyimpen gitu. Nah tapi ini bisa jadi diskusi menarik nih menurut gue. Ada POV yang seakan-akan bilang kayak gini. Kita sebagai anak, ini nggak tahu kita diskusi ya. Kita sebagai anak, misalkan ngerasa bahwa orang tua kita mengecilkan kita terhadap sesuatu prestasi yang pernah kita dapatkan. Ya dong, misalkan nih gue dapat prestasi apa? Alah cuma begitu doang. Tapi di sisi lain ada POV juga dari orang tua yang ngerasa bahwa ya gue melakukan hal itu supaya lu nggak terlena sama sebuah hal. Gue nggak gembleng lu biar jadi pribadi yang kuat. Nah kalau dari kacamata lu gimana, Ca? Gue pengennya anak gue kayak gimana, atau cara ngedidik anak gue. Hal kayak gitu bener atau enggak? Kalau menurut gue emang setiap orang kan punya value masing-masing yang dia dapat dari orang tuanya atau sebelumnya lah orang terdekatnya mereka. Dan itu tanpa kita sadarin kita ngulang hal itu. Makanya yang namanya dysfunctional family atau kekerasan kayak gitu kenapa bisa terulang lagi? Karena dia merasa hal itu wajar, dia terima hal itu setiap harinya sehingga hal-hal tersebut walaupun dia benci banget tapi dia ulang kembali dalam bentuk yang lain ke orang lain atau bisa ke secara keturunannya. Sadar atau tidak sadar. Iya, ternyata nggak sadar kadang-kadang gitu. Berarti itu unfinished business dong? Iya, banget itu. Dan gue rasa karena gue tuh orangnya yang gue tidak sadar adalah ya, misalnya kalau dari anak gue ini hal yang positif ya, bukan negatif. Jadi yang gue gak sadar adalah ketika gue kecil, gue tuh dikasih kesempatan sama nyokap gue supaya ikut apapun kompetisi atau lomba atau enggak les apapun yang lo suka. Jadi akhirnya gue dibebasin dari umur gue 7 tahun, gue udah tahu gue mau ngapain. Dan itu yang gue akhirnya sama Bri juga gitu ke anak gue, bahwa anything, apapun yang lo suka dari lo kecil, misalnya lo suka gambar atau lo suka nyanyi, bersenandung di kamar mandi apa-apa, gue bener-bener kasih dia kebebasan. Dan itu berefek sama apa yang kebebasan dikasih nyokap bokap gue. Kalau luka, nah gue nggak tahu. Karena setahu gue luka-luka di dalam keluarga gue itu sangatlah tipis mungkin ya. Karena yang gue tahu nyokap bokap gue itu menikah 40 tahun, ya maksudnya tetap bersama-sama gitu. Cuma kalau dari Bri mungkin, ya pasti dia menyimpan luka gitu kan, ya namanya anak, ada perpisahan orang tua pasti dia menyimpan luka. Tapi gue nggak bisa hidup, maksudnya nggak bisa merubah kehidupan gue, nggak bisa merubah jalan hidupnya dia gitu. Tapi yang pasti kita berdua nih dalam hal ini co-parenting, kita pengen supaya anak kita itu paling nggak tetap bisa mempunyai environment yang membuat dia tuh bebas berkembang. Maksudnya dia tidak melihat orang tuanya lagi bertengkar, atau dia tidak lagi melihat orang tuanya dysfunction atau tidak berhubungan baik, tapi dia justru melihat dengan kitanya terpisah, dia melihat hubungan yang kondusif. Dan dia tetap berada di lingkungan core-nya, yaitu sekolah dan teman-teman yang sama, tapi orang tuanya 100% ke dia yang sebelah sini dan 100% ke dia yang sebelah sini. Jadinya dia dapat full kasih sayang tanpa merubah apapun yang di dalam diri dia ya. Maksudnya
ya itulah yang sebenarnya luka-luka itu kan sebenarnya nggak bisa di-explain ya gitu. Jadi ya mungkin yang kita harapin sekarang dengan ada proses-proses kayak gini, ya kita berusaha membuat supaya anak yang walaupun kehilangan orang tuanya dalam hal orang tuanya nggak bersama, tapi tetap bisa dia tumbuh sebagai pribadi yang utuh gitu loh. Dan gue pengen memberikan kebebasan itu kayak lo bilang tadi. Ada kesepakatan nggak di antara kalian berdua untuk kehati-hatian masukin sosok baru nantinya? Bisa Iya. kapanpun Itu sih, terjadi aduh, dari gue pihak jadi nggak sana enak nih maupun pihak duduknya sini. karena dulu kan gua ke istri gua kan dalam kondisi dia pernah menikah dan gagal. Wah, beruntung lo Usi lo akhirnya dapetin soulmate-nya ya. Ya mungkin kali gue ada kali di luar sana. Iya, karena dulu cara dia masukin gue ke anaknya itu, gue merasa dia sangat hati-hati sekali. Iya, Tapi gue waktu itu belum mengerti alasannya. Iya. Kenapa ya? Kok gue rasanya dicegah terus untuk segera masuk gitu. Tapi pada akhirnya gue bisa mengerti bahwa gak mudah untuk anak kita menerima keberadaan orang baru di kehidupan orang tuanya. Benar. Gitu. Iya, itu mungkin yang membuat beberapa orang juga jadi akhirnya mikir 2 kali dalam menjalin hubungan yang baru. Tapi lu gak kapok kan? Gak trauma. Aduh, kan? gue tuh orangnya optimis banget, Dik. Ah, Kayak gue tuh bagus, orangnya, bagus. gue tuh orangnya kayak nggak tahu ya, mungkin agak halu apa gimana. Gak apa-apa kan Pikiran lu gue, bagus. pikiran gue tuh positif terus. Jadi kalau misalnya pun gue hari ini, gue tuh sedihnya tuh sebentar banget. Kalaupun ada at the lowest point in my life yang gue kayak ngerasa, aduh parah banget sih nih gue kayak nggak bisa nerima, sedih banget lah. Tapi gue tuh switchnya tuh gampang banget. Mungkin karena gue suka acting juga kali ya. Maksudnya gue tuh kerjaannya begitu, jadinya gue bisa supaya oke, besok kalau bisa ya jangan ngerusak banget lah ya. Lo kan harus kerja, ada tanggung jawab ini, ada ini. Jadi gue nge-switch gitu. Orang yang bisa selalu berpikir positif, otomatis dia juga mampu mengintrospeksi dirinya sendiri. Iya. Apa yang lu introspeksi dari yang kemarin? Poin besar tentang lu, karena kesalahan pasti bukan hanya salah satu pihak. Pasti ya pada akhirnya sepakat ya lu salah gue salah deh gitu. Iya. Poinnya apa ya? Gue tuh orangnya lupaan, amnesia terhadap hal-hal yang menyakiti gue. Jadi kalau misalnya ini ada orang yang gila gue sakit banget lagi tuh kemarin, kayaknya gue nggak sanggup deh kalau misalnya gue ngalamin hal kayak gitu lagi. Cuma gue amnesia, apa yang orang tuh pernah perbuat ke gue, walaupun sesakit-sakitnya gue tuh gampang memaafkan. Jadi akhirnya karena gue lupa sebenarnya sakitnya tuh kayak gitu. Jadi akhirnya ya gue jadi lebih enteng sih untuk ngambil keputusan. Itu lu lagi dalam rangka nolong diri lu kan? Nolong diri tanpa lu gue memaafkan sadari. untuk nolong diri Tanpa lu gue kan? sadari, gue tuh sebenarnya tanpa gue sadari ternyata hal yang keamnesiaan gue itu membawa gue untuk lebih ikhlas apapun itu, bahwa oh Tuhan aja maafin kok, masa sih gue gak maafin. Atau misalnya gue pun berbuat salah, ya gue minta maaf lah, take accountability lah. Masa lu berbuat salah tapi lu nggak mau mengakui. Nah hal-hal seperti itu kan berarti gue nggak match dong sama dia gitu doang. Sekarang tinggal di bigger picture-nya apa? Ya berarti lu bukan buat dia bukan buat lu. Lu tuh cuma suruh belajar. Jangan terlalu emosi ya. Ya, tapi ketika kita sampai berusaha ngejelasinnya kayak I'm fine, I'm good, tapi itu wajar banget emosional, karena begitu kita sampai di usia tertentu kita bisa memahami hal-hal kayak gitu. Iya. Itu memang Itu pelajaran gede banget. Iya. Tapi jadinya sekarang tau nggak, lo kalau ketemu orang, lo udah nggak pengen impress siapapun deh, Dik. Ya nggak? Misalnya gini deh, lo udah tahu identitas lo siapa, keluarga lo udah settle, anak-anak lo udah gede, istri lo sayang lagi sama lo, udah. Apalagi sih yang pengen buktiin gitu loh. Lo ketemu orang, ya gue Dika, apapun itu lo nggak usah ngeliat gue gimana-gimana, gue orang baik, gue ini, gue itu gitu loh. Maksudnya kayak, ya udah gue sekarang kalau ketemu orang tuh, ya apa sih yang perlu perlu validasi apapun. Jadi gue lebih kayak bawa diri gue aja, kayak sebagaimana mestinya, dan gak usah takut. Gue sekarang gak takut apa-apa, sumpah. Takut mati gue gitu aja. Tapi emang bener, ternyata harus melewati tahap itu supaya kita jadi lebih santai sih. Intinya jadi lebih santai ngadepin hidup gitu. Nah, kalau dari karakter yang lu mainin di film terbaru lu ini, apa yang lu dapat dari karakter itu tentang hubungan dia sebagai anak dan
hubungannya ke orang tua, ke saudara, luka-luka yang dia. Yang jelas. Karena ini menarik kayaknya ini. Karena gue suka banget film keluarga. Kadang-kadang kita bisa belajar something dari situ. Karena jadi berumah tangga itu nggak ada buku panduannya. Nggak ada sekolahnya. Karena kadang-kadang kita ngeliat, wah kok keluarga itu gitu ya. Jangan-jangan gue salah lagi keluarga gue begini. Gitu loh. Tapi nggak works sih ya. Works di keluarga gua belum tentu works juga di keluarga lu. Benar, makanya gue pengen penasaran apa yang lu bisa dapat dari karena kan ini karakter yang lu mainin. ceritanya tentang keluarga ya, lebih kayak nggak ada romansnya ya, lebih kayak ibu dan anak, bapak dan anak gitu kan ya. Yang gue pelajarin dari karakter gue sebagai Alia di film ini adalah bahwa dia itu kan selalu taunya ibunya itu nggak memperbolehkan dia untuk sekolah ngambil beasiswa ke luar negeri. Jadi dia dihambat. Ya pokoknya somehow dia ngerasa dia dihambat sama orang tuanya, tapi padahal enggak. Jadi ibunya cuma takut karena dia anak perempuan satu-satunya yang nggak usah lalu ke luar negeri untuk nyari kerja atau misalnya kuliah. Jadi dia akhirnya terseok-seok katanya, yang menurut dia tuh kehidupan dia pasca abis kuliah tuh dia terseok-seok karena dia berusaha bangun bisnis dan itu bisnisnya tuh karena modalnya dari orang lain jadinya dia nggak bisa balikin modal, krisis gitulah. Jadi akhirnya dia ngerasa kok giliran gue susah orang tua gue nggak bantu gue juga ya gitu. Gue sangkain gue tuh bakalan dibantu gitu, tapi ternyata ya ibunya di sini dalam hal ini yang minta maaf sama anaknya bahwa saya tuh bukan menghambat karir kamu sebenarnya, atau misalnya kalaupun kamu sekolah juga belum tentu kamu juga tetap jadi anak saya, mungkin aja kamu udah kemana-mana gitu. Jadi ya pesan itu yang gue tangkap bahwa nggak ada satu orang pun orang tua yang pengen kehilangan anak, dan itu kedewasaan orang tua tersebut pun yang akhirnya bisa membuat mereka ikhlas melepaskan anaknya pelan-pelan gitu. Jadi kan gue di film ini kan berperan sebagai Alia. Nah ini 3 bersaudara, jadi ada Kevin, Julio, ada Abun Sungkar, dan juga orang tua kita tuh karena kita bertiga bersaudara, orang tua kita ada Meriam Belina dan Ikang Fauzi gitu. Jadi ya dinamika keluarga ini tuh bisa dirasakan karena ibunya punya warung soto yang udah legendaris banget, anaknya cuman pengennya jadi orang yang meneruskan si warung soto itu aja. Jadi nggak boleh sekolah ke luar negeri, pokoknya itu aja gitu. Tapi padahal kan keinginan orang tua tuh sebenarnya ya nggak bisa dilihat dari kacamata sekecil itulah. Pengennya hubungan sama orang tuanya juga baik gitu. Gue akan sangat suka dengan jenis-jenis film kayak gini ya, karena gue jadi orang tua tuh sekarang lagi di fase bingung gue. 2 anak gue yang pertama udah gede-gede, udah kuliah dua-duanya. Sementara yang 3 lainnya masih kecil-kecil. Jadi ada gap yang lumayan jauh. Sementara yang gede-gede ini udah mulai ada suka-sukaan, udah mulai pacaran. Gitu. Terus yang satu memutuskan, aku mau kuliah ngelanjutin di Australia. Kayak, aduh gue takut gitu loh. Maksudnya gue takut terjebak di gaya tipe orang tua yang di film lo ceritakan. Gak usah deh. Karena anak cewek, gak usah deh. Karena punya kekhawatiran, anak gue cewek lagi, ntar di sono gimana, ntar gimana. Ada kekhawatiran gak pengen kenapa-napa. Tapi di satu sisi, gue takut deh, gue memenggal mimpinya dia. Seperti apa yang mungkin dulu gue pernah digituin sama orang tua gue pengen jadi ini, selalu dikecilin mimpi-mimpi gue. Gue takut terjebak dia. Itu tuh. Katanya ada yang ngomong anak-anak zaman sekarang itu milik dunia. Maksudnya milik dunia? Bukan milik kita, Pak. Jadi biarkan mereka ya keluar. Kita nggak boleh ngebatesin. Ya tapi kan kita punya kekhawatiran itu darah daging kita. Kalau kenapa-napa kan kita jadi orang pertama juga yang akan. Gua juga jujur, maksudnya pasti akan adu argumennya sama istri gua. Kalau istri gua kan ya udah, biarkan, percayakan anak kita gitu. Percaya sama anak kita bahwa anak kita, didikan kita berhasil membuat mereka. Jujur, tapi dalam hati takut kan? Enggak, dia nggak takut. Yang gua takut di rumah gue. jadi orang yang begitu. Tapi jujur dalam hati gua takut sih. Lah gue justru gue yang defensif, gue yang takut. Tapi istri gue berusaha meyakinkan itu. Kayak sesimpel nggak usah keluar negeri deh. Let's say misalkan anak-anak kita mau mencoba sesuatu, ngerokok ya sama kita. Iya. Gak apa-apa kita coba bareng gitu. Biar mereka tahu bahwa oh ternyata nggak enak. Misalkan. Kalau jawabannya enak gimana? Lu siap nggak? Nanti dulu. Karena gue udah pernah ada di fase itu. Anak gue ulang tahun ke-17 tahun. Nah itu bini gue. Kalau gue mah selalu defensif. Maksudnya selalu
nantilah, tunggulah. Orang kemarin nih baru kejadian kemarin nih. Kita kayak ke mall gitu, salah satu mall. Hari Minggu kemarin. Ke mall, makanlah kita. Suddenly anak gue yang cowok, anak kedua, ngebahas yang dia nggak suka. Oke. Jadi simpelnya gini, bisa gak kita kalau lagi kumpul kayak gini, no gadget. Mantap tuh. Terus kayak di rumah, makanya Dede tuh selalu di kamar, malas turun ke bawah. Karena kalau udah turun ke bawah, Bunda megang handphone, Ayah megang handphone, Ih, bagus banget Kakak anak megang kayak gitu. handphone. Iya, Bisa gak sih kita nggak megang handphone? Ntar kalau kita liburan keluar ya, no gadget. Wow. Terus gue langsung, Lu harusnya jelasin ke anak lu kalau di luar negeri papa butuh gadget. Siapa yang mau translate kalau nggak ada Google Translate? tapi kayak iya juga ya gitu. Emang gue ngerasa dari kita berlima nih, ketika udah kumpul, emang dia doang yang memang nggak kayak. Karena emang ngerasain dicuekin banget. Justru gue pikir anak gue yang cowok kan ini lumayan aktif ya orangnya ya. Justru gue berpikir dia yang kayaknya tipikal orang yang nggak bisa lepas dari pergadgetan. Tapi ternyata tanpa gue sadari gitu, gue baru inget-inget lagi kalau gue flashback gitu. Pada saat kita kumpul justru malah dia yang hampir nggak pernah pegang gadget. Jadi kalau dia turun memang cuma sebentar, habis itu dia ke atas lagi gitu. Oh iya. Wah gila sih, maksudnya kan kalau mungkin orang-orang tua zaman dulu begitu ditegur sama anak, tahu apa sih lu? Iya. Ini kan buat kamu juga, ini kerja juga, ini segala macam gitu kan. Tapi iya manusia involve kan. Mau nggak mau kan kita harus mengikuti zaman anak kita kan. Jadi ya gue cuma bisa tersenyum dan kayak gue ditendang sama anak gue sendiri gitu. Ada nggak rantai yang lu putus di generasi lu, Cak? Gadget juga itu sih Gadget bener juga sih. ya? Anak gue benci banget kalau misalnya gue di rumah udah yang terlalu gadget juga. Mungkin bukan hanya anak gue. Previous hubungan juga gue juga mantan suami gue juga benci banget juga kalau misalnya gue terlalu sama handphone. Tapi ya itu ya, mungkin itu jadi pemutus komunikasi banget sih dan jadi nggak intimate lagi gitu sebagai keluarga. Emang Sekarang kalau lu nyebelin ada sih masalah jadinya. personal lu curhatnya sama siapa? Sama anak lu? Oh jarang ya, gue Dipendem jarang aja. curhat sih. Iya jarang curhat. Dipendem aja. Sama yang maha kuasa ya. Ya gimana dong, nggak ada lagi kan tempat cari curhat. Karena gue orangnya tuh nggak pernah curhat temen-temen, Dik. Jarang banget. Alasannya karena trust issue Karena atau? ya karena kan gue orang yang dikenal. Gue males aja kalau misalnya, iya kan, ngerti nggak sih lo? Ya nggak tahu ya. Kalau misalnya lo sama Wendy, ya udah sama-sama ini lo bisa keep the secret lah. Kalau gue kan jarang temenan sama teman-teman yang juga di depan layar. Jadinya temen gue ya ada sih temen yang dari Tapi kecil. di luar layar Di luar lah ya. layar, Oke. jadinya gue juga nggak tahu dia ketemu siapa aja kan. Profesional Kira-kira, gitu enggak? Nah, profesional. teman-teman yang seprofesi. Bukan. Maksudnya ke psikolog atau apa? Lu hanya rilis stres lu atau kegundahan hati lu? Pernah zaman menikah gue ke psikolog. Cuma udah selesai enggak dapet gitu, enggak. Dan gue ternyata dalam menyelesaikan masalah gue banyak gue itu yang kemarin gue cerita di podcast juga sholat tobat. Itu ya bener-bener kayak gue ngerasanya itu yang menyelesaikan permasalahan dunia gue sih, nggak tahu kenapa. Kalau nggak ada itu mungkin gue ya nggak tahu sih gue hari ini. Oke. Kalau kita beribadah, kita memang bisa anytime kita curhat tentang kegundahan hati kita ke Yang Maha Kuasa. Tapi kan nggak bisa lu dapat feedbacknya secara langsung juga. Nggak bisa. Ketika lu curhat gitu, Iya, lu selalu tolong dong kasih gue petunjuk gue harus apa, misalnya gimana caranya melewati ini, let's say gitu ya doa lu ya. Tapi kan nggak detik itu juga lu terima jawaban. Ada nggak kejadian yang tiba-tiba bikin lu sadar bahwa wah gue berdoa ini, wah thanks God ini dijawab Paling nggak lewat ini. kedamaiannya direct. Ya kan, maksudnya Oke. lo jadi damainya direct, lo nggak jadi worry lagi terhadap apa sih perspektif orang terhadap gue, atau misalnya gue kemarin baru salah, lo jadi berusaha memaafkan diri lo sendiri karena lo udah ngerasa tenang, lo curhat gitu. Cuma yang ininya Dik, yang paling amazed lagi adalah kayak berlipat-lipat kebaikan yang abis itu gue dapat, bukan hanya sekedar penyelesaian masalah, tapi abis itu
lo dapet ini, dapet itu, yang itu mungkin materinya juga ada, tapi juga ada juga yang bagian lain, gitu loh. Jadi gue itu susah di-explain, tapi yang so far gue udah buktiin di dalam hidup gue sendiri, masa lalu itu diselesaikan dengan cara yang terindah, yang terbaik, yang termulus, aduh lo nggak tersentuh sama sekali deh. Lo nggak harus nyentuh orang untuk menyelesaikan masalah lo cukup diem, abis itu tuh masalah selesai sendiri tanpa lo harus sentuh. Gila nggak? Gitu, jadi emang kalau dibilang spirituality itu ternyata didapetinnya bukan hanya dari ya udah lo ke pengajian gitu, tapi maksudnya kalau gue didapetin dari cara nyelesain masalah gue sendiri. Itu gue dapet banget tuh spiritual gue untuk hubungan gue sama yang di atas gitu. Meskipun ke orang tua kemarin juga mungkin tipis-tipis ya, tapi garis besarnya aja. Garis besar. Kalau orang tua gue sampai titik terakhir pun dia masih pengennya gue yang terbaik dalam hal ya kalau bisa selesaiin lah gitu, dalam hal baikan atau segala macam. Cuma kalau ternyata kita udah berusaha tapi nggak juga jawabannya. Kan gue kan gitu kan kemarin udah berusaha tapi nggak juga jawabannya, maksudnya nggak ada perubahan. Ya udah akhirnya ya apalagi ya nikmatin aja gitu. Jadi akhirnya ya tapi di saat gue menikmati dan pengen itu selesai, karena gue minta tolongnya sama yang di atas, diselesain dengan kebaikan-kebaikan. Kan ada orang yang diselesain jadinya berantem. Huru-hara, ada orang yang dia selesain jadinya ada efek-efek. Gue tuh nggak ada efek. Guanya mulus, dianya juga mulus. Mungkin ada rasa kehilangan tapi everything's fine gitu. Tapi kalau di film lu kan termasuk orang yang mudah untuk nangis. Iya. Karena peran. Iya. Tapi ketika di kehidupan nyata, Gue tuh sekarang ya kalau disuruh nangis udah nggak kayak dulu, nggak cepet yang keluar air mata kanan ya, jadi kanan. Oh iya dulu bisa. Sutradara minta nih, Cak bisa nggak keluar air matanya yang kanan? Bisa. Yang kanan dulu karena kan continuity kan. Gila nggak lu? Estetika keindahan di gambar bro. Dia support sutradara. Cuma ya maksudnya sekarang susah banget nangis, gue tuh susah banget untuk kayak gitu-gitulah emosi yang nangis-nangis gitu karena memang terlalu pahit udah kayaknya. Mau ngapain? Lu gue ngebayangin. Orang kan kalau nangis kan dua ya. Yang kadang-kadang bisa kiri dulu, kan dia bisa ngatur. Emang bisa orang nangis ke kiri dulu kanan dulu? Gue baru tahu loh. Sebenarnya sih nggak tahu, gue juga bisa kayak gitu kenapa. Tapi somehow, ayo dong please jangan yang kiri dulu ya, kanan dulu dia sambil begini. Akhirnya bisa jatuh juga. Nah, nih gue penasaran nih, siapa tahu kan ya oke kalian berdua udah jadi sineas ya. Gua siapa tahu kita nggak pernah tahu setelah ini ada tawaran film. Dan kalau gue sih jujur gue pengen main filmnya bukan komedi, justru film drama. Pengen drama gue. Wow. Nah, gimana sih cara nangis? Gue penasaran nih. Ada yang bilang katanya suruh ngebayangin cerita-cerita menyakitkan dalam hidup lu. Itu bisa jadi trigger. Tapi kan ada juga yang ya nangis udah nangis aja. Kalau lu deh, Cak, dari lu aja deh. Iya, kalau yang gue pelajarin itu kadang ya kita tuh suka kalau misalnya udah jadi aktor gitu ya, apalagi udah menang ini menang itu, kayaknya ada sisi kita tuh pengen nunjukin gitu. Kalau misalnya di depan kamera kayaknya sini susah sini, tapi kayak gue bisa dibikin ini jadi begini gitu kan, ada gitunya lah. Nah tapi di saat gue casting waktu itu, gue sama Gina Esnur, gue inget banget casting nih gue, terus gue tuh somehow dikasih tahu sama dia bahwa Cak boleh nggak kurangin, tone downin aja tuh yang sedih lu, muka lu apa segala, kurangin. Nah di saat gue kurangin, tapi kan gue pengen nunjukin nih gue tuh bisa gitu kan. Akhirnya gue suruh kurangin karena udah take 2 kali, yang ketiga masa gue mau ulangin yang sama lagi, salah dong gue. Akhirnya gue bilang, ya udah deh Mbak Gina ya, saya hari ini yang saat ini yang ketiga saya kurangin. Bener dong, gue kurangin nih, gue pendem tuh kesedihan gue. Akhirnya tuh keluar dari urat-urat gue, dari mata gue yang merah, dari gue tahan, akhirnya jadi lebih sedih, malah sedihnya ke dalam. Jadi ternyata keaktoran itu hanya bisa didapatkan dengan kejujuran, ya kan? Nah dengan kejujuran itu adalah dengan kita tidak berusaha membuktikan sebenarnya. Nah kalau kita udah nggak berusaha membuktikan, akhirnya kan semua yang keluar tuh alami, organik, apapun itu yang kita rasain.
Jadi ya akhirnya gitu, makanya pemain-pemain luar itu ya kadang-kadang ya itu dia ininya risetnya ke dalam malah justru. Jadi untuk yang dulu mungkin gue jago nangis, bisa yang kayak kanan atau kiri gitu ya setting air matanya. Cuma ternyata ketika gue belajar kehidupan yang sebenarnya dan gue berusaha mengaplikasikan kehidupan gue di acting yang sekarang, kayaknya tuh gue punya cara yang lain sekarang yang lebih dalam lagi untuk mengekspresikan kesedihan. Dan itu ketua nggak di film baru? Ketuang dong, harus nonton. Mas Hani makanya. lagi kan ini yang bikin? Iya, 26 Februari nonton ya. 26 Februari 2026. Titip Bunda Di Surgamu. di Surgamu. Kenapa orang-orang harus nonton film ini? Karena ini film bisa dinikmatin sama semua umur dan asik kalau ditonton bareng-bareng, gak hanya sama temen tapi ajak deh coba nyokap bokap lo kalau masih ada atau sesama anak sama ibu, jadi biar lebih komunikasi, lebih ngerti sebenarnya yang terbaik buat satu sama lain tuh. Kalau misal dikomunikasikan kadang-kadang tuh bisa nggak nyampe, tapi sebenarnya tuh kalau udah ada di layar tuh kita jadi bisa berkaca gitu dengan betul. cerita yang ada gitu. Lo nyanyi juga nggak original soundtrack? Enggak, udah enggak lagi dik. Kenapa sih? Suaranya bagus loh. Ya gimana ya, mungkin kalau jadi penyanyi itu apa gue sering dikomplain kalau di Twitter tuh fals gitu. Sabar. Kependam ini, Bukannya lu udah kependam gak ini. peduli dengan Iya. pendapat orang, lu mau turun dari taksi, mau turun dari Mercy, kok lu takut ngeluarin lagu padahal suara Karena lu bagus. nyanyi itu tuh sesuatu yang eksak gitu ya, melodi do re mi gitu, bener-bener kayak kalau salah lu fals gitu. Kalau film bisa di retake. Kalau Iya, film tuh iya. enggak, kalau film tuh interpretasi. Jadi kita bisa apa yang kita believe, kita bisa membuat orang believe. Bener ya, gue sedih nih di sini, lo percaya sama gue sedih ya gitu. Ini kan yang jadi bokap lu Ikang Fauzi. Iya. Nyanyi nggak dia di situ? Kali ya Dia kan. emang ngeluarin album sih rock gitu kan. Cuma nggak cocok sama Cocok filmnya. Tapi Berarti dia ini jadi film memang bapak-bapak. cocok buat kita ajak keluarga kita Iya ya. dong, keluarga. Kalau gua ajak ibu gimana? Wah, itu asik banget karena nggak hanya keluarga inti aja tapi ya keluarga ya immediate family ya itu adalah mamah kita sendiri karena ya itu bagus banget sih. Makanya Nah. tadi kan bilang kalau ibu bapak masih ada, ayo monggo diajakin. Kenapa mau ngajak bioskop. Ih, gua mau ngajak ibu buat nonton. Terima kasih ya. Terima kasih ya.